Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah web design ya. Oke, di pertemuan hari ini saya akan bahas bagaimana untuk membuat grafik. Ya, jadi di desain web kita ini kita bisa menambahkan desain grafik ke dalamnya. Nah, untuk menambahkan desain grafik ini kita sebenarnya menggunakan beberapa komponen JavaScript ya. Nah, JavaScript yang kita gunakan ini adalah JavaScript eksternal gitu. Jadi boleh kalian uh, download atau gunakan dari internet saja gitu ya. Nah, oke. Uh, Pertama, jadi silakan nanti di-download ya. Saya udah upload di bagian Edmodo, silakan nanti di-download untuk khusus bagian grafik ini ya. Jadi nanti ini silakan di-download. Langkah selanjutnya adalah oke, kita akan coba kopikan saja pertemuan 12 ini ya. Kita pastikan. Lalu kita ganti jadi pertemuan 13 ya. Oke, kita di sini sebelumnya udah ada punya galeri, indeks, tabel segala macamnya ya. Oke, kita coba ganti tabel ini aja. Saya coba copy saja ya, copy. Lalu saya pastikan di sini saya ganti namanya dengan grafik. Oke. Nah, selanjutnya di bagian grafik ini silakan diklik kanan, lalu kita akan edit beberapa. Ya, kita lakukan pengeditan beberapa pengeditan. Oke, di sini udah ada tabel sebelumnya. Jadi kita hapus saja bagian tabel kita ini. Coba dihapus saja dari buka tabel sampai tutup tabelnya ya. Oke, kita coba buka di sini. Oke, kita hapus bagian ini ya. Lalu untuk ini juga kita hapus ya. Oke. Nah, ini kita ganti jadi eh, grafik, misalkan ya, contohnya. Jadi kita akan bikinkan dia di bagian ininya, ya, di bagian sini kita bikin. Nah, oke, ya. Nah, ada beberapa langkah untuk ketika kita ingin menambahkan grafik. Karena kita sudah sediakan tempatnya, maka pertamanya adalah, oke, silakan di bagian grafik ini kita copy ke dalam project kita ya. Di dalam project kita ya, di pertemuan 13 saya pastikan di sini. Selanjutnya saya ekstrakir. Oke, jadi dia di sini ini adalah komponen dari JavaScript-nya ya. Ada dua komponen ya di sini ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, caranya adalah oke, pertama kita akan lakukan pemanggilan terhadap JavaScript kita dulu ya. Kita lakukan pemanggilan terhadap JavaScript. Nah, biasanya mungkin kalian akan mengenal untuk pemanggilan JavaScript itu adalah dengan kalau misalkan kita memanggil CSS ya, kita menggunakan link seperti ini ya, menggunakan link seperti ini. Nah, berbeda ketika kita menggunakan JavaScript ya. Kalau untuk JavaScript sendiri ada perbedaannya. Nah, untuk membuat pemanggilan khususnya untuk JavaScript sendiri kita menggunakan yang namanya adalah script. Nah, bagaimana caranya? Oke, jadi silakan di sini kita bikin di sini seperti ini script ya. Jangan lupa untuk ditutup scriptnya seperti ini. Udah. Oke, lanjut di bagian sini kita bikin src, artinya kita mencari ya di mana tempat penyimpanannya. Nah, langkah pertama yang bagian sini kita akan lakukan pemanggilan terhadap bagian yang di demo ini ya. Demo kita panggil yang bagian ini terlebih dahulu. Ya, ini bagian ini kita panggil terlebih dahulu. Jadi kalau kita lihat di sini dia nanti akan pergi ke apa namanya? Folder grafik, lalu selanjutnya pergi ke folder demo, lalu baru mengakses dia ke file chart ya. Oke, jadi bikinnya kita bikin nama folder kita dulu. Tadi nama folder kita apa tadi? Grafik ya. Grafik, lalu garis miring, lalu demo ya. Lalu baru kita bikin nama filenya. Itu nama file kita tadi chart.js ya. Jadi pastikan namanya sama ya. Nah, baru formatnya adalah JavaScript ya. Karena format JavaScript, maka di sini kita kasih chart.js seperti ini.
Nah, ini dia ya untuk pemanggilan bagian demo tadi. Nah, selanjutnya ada yang langkah kedua ya. Kita kalau tadi di bagian demo kita sudah tambahkan ya. Ini bagian demo, lalu kita akan panggil bagian yang chart.js ini lagi. Nah, mana yang file kita ambil? Cuma ini saja. Nah, tiga ini bagaimana? Kok nggak diambil? Karena tiga file ini udah dilakukan proses dalam chart.min ini. Ya, jadi kalau grafik sebenarnya biar kita kebanyakan sih orang akan menggunakan JavaScript yang udah ada dari uh, internet gitu ya. Jadi jarang banget kalau ada orang bikin dari awal gitu. Ya, karena codingnya banyak banget ya. Oke. Berarti kita akan panggil char.min ini. Nah, caranya hampir kalau tadi di bagian atas. Kenapa di bagian atas? Karena ada perbedaan struktur ya. Kalau chart demo itu dia akan memanggil ke langsung bentuk grafiknya. Sedangkan ini untuk di bagian sini ini untuk kaliber katanya untuk animasinya ya. Sama seperti kita menggunakan yang function script di atas ini. Ya, kalau ini kan untuk apa ya? Untuk supaya dia ketika drop down ya, kalau nggak salah ini ya. Kalau di bagian tabel ini ya, nggak salah ini bagian drop down nih. Jadi kalau misalkan kita klik menunya, maka ke bawah dia. Itu kan bentuk animasinya. Kalau tadi ya di atas itu untuk apanya grafiknya, sedangkan untuk di bawah ini adalah untuk animasi dari grafik tersebut. Nah, bagaimana cara pemanggilannya? Nah, sama seperti yang di atas, jadi kita tambahkan script lagi, script, lalu kita tutup script kita. Oke, nah kita tambahkan src-nya di sini, src, lalu kita panggil file kita. Nah, di mana letak file kita? Oke, kita coba cari di sini, di sini ya. Berarti dia mengakses ke grafik, lalu ke chart.js, lalu pergi ke chart.min, ya, .js ya. Oke, berarti tadi perginya ke grafik ya, garis miring, lalu perginya ke chart .js garis miring, lalu pergi ke chart.min, lalu titik formatnya yaitu JS seperti ini. Oke, jadi di sini kita sudah panggil nih, ya, kita sudah panggil format dari filenya tersebut, gitu. Nah, seperti ini dianya. Nah, setelah itu, ya, setelah itu kita boleh bikinnya seperti ini saja, ya, kita bikin seperti ini saja di bagian ini, ya. Kita mana tadi bagian kontennya ini kita akan bikinkan di sini untuk menampilkan grafiknya dulu ya. Jadi kita belum masuk nih ke codingan grafiknya, tapi di sini kita akan bikin untuk menampilkan coding grafik untuk menampilkan tampilan grafiknya terlebih dahulu ya. Oke, nah bagaimana caranya? Oke, di sini boleh kita bikin seperti ini saja ya. Canvas. Nah, jadi tag fungsi untuk menampilkan beberapa seperti grafik, map juga bisa menggunakan canvas juga, jadi gitu. Jadi kalau misalkan bentuknya seperti ada iklan segala macam itu biasa ditampilkan di dalam bentuk canvas seperti ini. Jadi tag fungsi yang digunakan adalah canvas ya. Oke, di sini saya bikin canvas, lalu saya bikin ID-nya sama dengan saya bikin ini bar ya, lalu saya tutup kanvasnya. Oke, kanvas di sini. Nah, langkah selanjutnya, jadi di sini ya, di sini ada terdapat 3 jenis grafik yang bisa kita gunakan. Ada grafik area, grafik bar, dan grafik pie. Ya, sebagai contoh tadi kita udah bikin bar ya. Oke, kita akan coba bikin grafik barnya. Oke, ini kita klik kanan, ya kita klik kanan, lalu kita ambil kita edit aja ya, edit. Oke, nah ini dia seperti ini codingannya. Nah, jadi ribet ya kalau kita lihat ya, ribet nih. Nah, seperti ini.
Nah, caranya adalah jadi kita nggak perlu gunain ini gitu. Jadi kita copy paste saja ya, kita copy paste saja. Jadi dari var ini ya, di sini ada bar chart example. Maka dari sini kita copy paste ya, kita copy sampai ke bawah, copy. Lalu kita pastikan di bagian ini ya, di bagian sini. Nah, bagaimana caranya? Oke. Jadi kita tambahkan di sini script dulu ya. Nambahinnya harus di atas chart min.js itu ya, ini ya. Oke, jadi harus di atas ini. Oke. Kita tambahkan dulu scriptnya. Oke. Kita pastikan yang kita copy tadi. Kita pastikan. Nah, jadi kebentuklah dia seperti ini ya. Oke, selanjutnya di sini karena kita bikin nama ID-nya adalah bar, maka di sini kita harus ganti juga namanya adalah bar. Begitu juga dengan ini, bar. Oke. Nah, jadi di sini ada kalau misalkan kita jalankan ya, ini kalau misalkan saya jalankan, dia akan tampil nih datanya ya. Dia akan tampil dianya. Oke, tapi terlebih dahulu ada beberapa bagian yang harus kita hapus. Nah, bagaimana saja? Yaitu di bagian maintain aspect ratio ini. Ini kita hapus ya. Karena dia kalau ingin kita tampilkan seperti itu, kita harus memasukkan bagian atas ini. Saya rasa ini kita nggak perlu ya untuk menampilkan data seperti ini ya. Oke. Lalu tadi main aspect ratio, lalu di bagian yang namanya callback ini ya. Ini dari buka sampai tutupnya ya, dari callback sampai tutupnya dihapus ya. Ini dihapus saja seperti ini. Lalu nah di bagian bawah satu lagi. Nah, ini tutupnya ya. Kita hapus lagi. Oke, kita simpan. Nah, sekarang kita akan coba jalankan. Jalan atau enggak ya? Oke, kita coba jalankan grafik kita. Oke, di sini tampil ya bentuk dari grafik kita nih, ya. Nah, jadi seperti ini dia bentuknya. Ini bentuk dari grafik bar itu sendiri. Oke, saya coba kalau di sini, kalau saya jadikan dia responsif bisa nggak ya? Oh iya, sudah responsif ya. Di sini dia sudah responsif karena dia sudah mengikuti ya bentuk dari yang di atas. Nah, jadi ini bisa kita ganti nih ya. Ini bisa kita ganti sebagai contoh. Ya, sebagai contoh di sini. Nah, di mana kita harus menggantinya? Kita harus mengganti di bagian label ya, bagian label dan bagian data ini. Ya, bagian label dan bagian data ini. Sebagai contoh nih ya, sebagai contoh saya akan bikinkan di sini contohnya ya. Misalkan Ani, ini Andi, lalu ini Budi, ini Dorami, ini Febri, ini Eni, misalkan ya. Jadi di sini grafik nilai sebagai contoh. Ini kalau mau ingin menambahkan lagi boleh saja ya, boleh saja kalau ingin menambahkan lagi. Ini kita copy lagi, copy ya, kita pastikan lagi. Misalkan gini ya, jadi bisa kita copy pastekan saja ya. Lalu ini bisa kita sesuaikan datanya sebagai contoh ya. Kalau data di grafik dia pasti berbentuk angka, jadi nggak mungkin dia berbentuk huruf gitu ya. Nah, jadi harus berbentuk angka. Nah, kalau berbentuk huruf cukup label gitu, label. Nah, kalau misalkan dia data, dia berbentuk angka ya, jadi wajib angka. Nah, sebagai contoh Ani nilainya adalah 87, sedangkan Andi nilainya adalah 90 misalkan. Budi nilainya 67, Dorami 89, Febri
77. Ini misalkan 80. Satu lagi ya. Si Jenny misalkan nilainya adalah 67. 65 deh. Nah, seperti itu. Kita simpan. Nah, kalau kita jalankan ya, maka bentuknya adalah seperti ini. Jadi dia akan mengikuti berdasarkan datanya tadi. Nah, ini kok jadi kayak gini sih Pak ya? Ini karena jangkauannya terlalu besar, yaitu 15.000. Nah, bagaimana caranya? Kita perlu mengatur di beberapa bagian ini, script ini. Nah, jadi ada beberapa bagian strip ini. Nah, di situ kalau misalkan kalian lihat ya, ada yang dimaksud dengan skalanya. Skalanya itu skala X dan skala Y-nya. Nah, kalau misalkan X kan kalian tahu ya. Kalau X kan berarti kan biasanya nyamping tuh ya, nyamping. Kalau Y biasanya kan ke atas ya. Ini berarti untuk Y-nya, ini karena 1500 gede banget ya, kita ganti jadi 100 saja ya. Lalu kalau misalkan kita ke samping kan berarti X. Nah, saya ingin bentuk bar kita itu agak lebar gitu ya. Kalau tadi kan terlalu kecil, maka bisa di sini kita ganti jadi 50 saja. Jadi kita atur saja seperti itunya. Ya. Oke, kita coba jalankan. Maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi bentuknya seperti ini. Oke. Nah, ini kok nggak ada tulisannya Pak? Sebenarnya di bawah ini ada gitu. Tapi di formatnya ini dikasih jarak-jarak gitu ya, dilengkapi gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita arahan, ini ada namanya sekalian. Nah, jadi seperti itu dia. Oke, jadi seperti ini dibentuk dari bikin grafiknya. Ya, ini bentuk dari grafiknya. Nah, ini apakah bisa juga diganti warna atau enggak ya? Ya, ini juga bisa diganti dengan warna gitu. Nah, jadi seperti yang kita udah bahas sebelumnya, ya, di sini bisa kita ganti warnanya, di sini backgroundnya, dan ini hover background colornya. Ini warna dari warna biru. Sebagai contoh, kalau saya ganti jadi red, ya, ini misalkan saya ganti jadi uh, like red, ya. Nah, seperti ini border colornya kita ganti jadi red saja. Oke, ini sebagai contoh, nanti kalian bisa menyesuaikan. Nah, jadi seperti ini dianya. Oh, jadi warna hitam. Oke, jadi seperti ini. Ini kayaknya nggak ada like red ya. Coba saya ganti di sini jadi uh, like blue. Bener gak sih tulisan blue like di sini? Saya coba. Nah, jadi gitu dia. Nah, jadi seperti inilah bentuk dari grafik bar. Jadi grafik bar ini, jadi sebenarnya grafik itu dia punya fungsinya masing-masing ya. Jadi harus diingat, grafik itu dia punya fungsinya masing-masing. Grafik bar biasanya dilihat untuk digunakan untuk melihat perbandingan. Misalkan dari satu data dengan data yang lain, dia akan melihat perbandingan. Contohnya di sini kalau orang yang lihat ya si Ani dengan si Budi ini ternyata perbandingannya lumayan tinggi nih ya. Walaupun orang nggak lihat datanya, angkanya, tapi orang melihat bentuk perbandingannya. Jadi gitu. Nah, ini fungsi dari grafik bar ya. Nah, bisa lagi digunakan orang untuk grafik bar ini biasanya untuk melihat perbandingan pendapatan tahun kemarin dengan tahun sebelumnya gitu atau dengan tahun sekarang seperti itu. Nah, sekarang saya akan lanjutkan berarti untuk chart bar ya, ini sudah clear ya. Oke, sebagai contoh lagi, saya akan coba hapus ini saja ya. Saya akan coba hapus ini ya, jadi nanti ini boleh kalian gunakan kalau ingin. Oke, jadi saya akan masuk ke penggunaan yang kedua. Jadi sebenarnya bersama ya, bersama saja ya. Sebagai contoh di sini ada misalkan pie dulu, kita gunakan yang pie. Nah, pie ini biasanya bentuknya adalah seperti donat gitu ya, karena bulat ya. Dari sini ya, dari pie ini kita copy sampai ke bawah, lalu kita pastikan di tempat kita tadi. Saya paste. Oke, ini boleh kita ganti jadi dia mana dia tadi? Oh, ini dia. Kita ganti jadi pie.
Jadi dia sebenarnya fungsinya adalah untuk pemanggilan ID-nya. Jadi harus kita samakan dengan ini. Ya, jadi kita ganti juga jadi pi di sini. Oke, saya samakan. Oke, benar ya. Ini kita ganti juga jadi pi. Nah, di sini dia memiliki 3 data. Ya, dia punya 3 data, yaitu direct, referral, dan sosial. Ya, ini untuk labelnya, sedangkan ini untuk datanya. Ya. Nah, jadi sebagai contoh di sini, misalkan saya ingin bikin tentang jumlah apa ya? Nah, misalkan ini aja. Misalkan anak-anak, ya. Jadi saya ingin lihat perbandingan data anak-anak, lalu ada remaja, di sini ada dewasa, ya. Lalu ada lagi di sini tua, ya. Datanya bisa kita ganti di sini. Kita bikin di sini untuk anak-anak itu 30, ya. Jadi ini bentuknya bentuk persen dianya nanti ya, 30. Lalu jadi dia itu kalau misalkan kita lihat ya penjumlahan tadi itu, ini dia pas 100 ya, 100. Jadi dia nggak lebih ya, jadi nggak lebih dari 100 ya. Jadi dia kalau bisa sih harus 100 gitu. Biasanya seperti itu penggunaannya. Ya karena bentuknya kan bulat ya. Jadi di sini misalkan saya kasih 30, ini untuk remaja itu ada 35, dewasa itu misalkan ada 30, lalu sisa berapa ya? 5. Oh, terlalu gede kali ya. Sebagai contoh ini 20 aja deh. 20, ini 15. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita jumlahkan, isinya adalah 100 ya. Oke. Ini berarti ini tipenya donut, jadi bentuknya akan bentuk donut bentuknya ya. Nah, jadi ini ya, seperti biasa kita harus hapus bagian maintain aspect ratio-nya ini, hapus. Selanjutnya, oke, nggak ada lagi yang perlu kita hapus ya. Oke, jadi kalau misalkan saya jalankan, bagaimana bentuknya? Bentuknya adalah seperti ini. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Nah, kalau kita arahkan kursornya, di sini ada anak 20, 15, dewasa, dan remaja. Jadi seperti itu penggunaan dari grafik pi ini. Bentuknya adalah donut. Nah, lanjut. Bagaimana kalau penggunaan dari area? Kalau donut hampir sama dengan bar ya. Jadi dia fungsi grafiknya adalah untuk melihat perbandingan gitu ya. Nah, berbeda dengan chart area. Kalau chart area ini fungsinya agak berbeda nih ya. Kalau misalkan kalian lihat grafik COVID ya, ini saya copy ya. Kalau misalkan kalian lihat grafik COVID ya, itu grafiknya adalah berbentuk area ini. Artinya dia di sini berbentuknya adalah berbentuk garis seperti itu. Jadi garis naik seperti itu. Nah, jadi orang akan baca kalau ini grafik ini fungsinya adalah untuk melihat kenaikan ya, kenaikan suatu data gitu. Oke, saya kopikan di sini. Saya paste, lalu saya ganti di sini jadi area. Ini ganti juga jadi area. Contoh. Nah, ini berarti di ID sini kita ganti juga jadi area ya. Nah, di sini hampir sama penggunaannya dengan bar tadi. Ini untuk datanya, ini untuk labelnya, dan ini untuk datanya. Kalau misalkan ini saya jalankan ya. Oke, kita hapus dulu main aspek rasio seperti biasa ya. Lalu yang bagian callback tadi, ya kita coba cari. Nah, bagian callback ini tertutupnya sampai bukanya kita hapus. Lalu di sini, nah ini lagi, nah ini, nah nggak ada lagi ya. Oke, kita coba jalankan, maka bentuknya adalah seperti ini. Nah, jadi seperti ini dia. Jadi dia bisa melihat kenaikan dan penurunan suatu data. Ya, jadi inilah fungsi dari grafik area ini. Ya, nah seperti itu. Ini bisa kita ubah juga warnanya, mau background colornya warnanya apa. Tapi di sini dia menggunakan RGB dianya, RGB. Nah, Pak, kalau saya menggunakan kode warna bisa nggak? Bisa, gitu. Jadi tinggal ganti aja dengan kode warna gitu. Nah, jadi nggak susah-susah. Oke. Jadi kira-kira seperti itulah untuk pembuatan dari
penggunaan dari grafik. Jadi kalau ingin menggunakan grafik, jadi sebenarnya banyak sih di internet ya, beberapa situs yang menyediakan JavaScript penggunaan dari eh, grafik ini. Nah, jadi kalau saya biasanya sih menggunakan yang namanya Chart.js ya, menggunakan Chart.js. Ada lagi nanti kalau misalkan kalian menggunakan template ya, beberapa template yang ada di internet, dia ada nggak menggunakan Chart.js, dia namanya lagi. Ada dia menggunakan apalah namanya itu, saya lupa. Menggunakan Morris, ada namanya itu Morris.js gitu, ada juga apalagi itu, jadi banyak macamnya. Kalau saya menggunakan Chart.js ini, kenapa? Karena untuk Chart.js ini sendiri dia menyesuaikan ya, jadi JavaScript-nya menyesuaikan dengan berbagai macam template. Ya kalau berbeda kalau menggunakan Morris atau menggunakan yang lain itu kadang-kadang ada yang sesuai, ada enggak. Ya, jadi tergantung sih sebenarnya dengan struktur HTML kita dan struktur dari CSS kita. Jadi dia tergantung itu. Nah, saya rasa sampai di sini materi saya untuk hari ini ya, sampai grafik ini, dan juga ini materi terakhir saya untuk desain web ini. Oke, saya ucapkan terima kasih apabila ada kesalahan dari pertemuan pertama sampai yang terakhir ini di materi desain web ini, atau mungkin ada yang kurang rasanya, saya mohon maaf ya. Yang saya ajarkan ini adalah dasarnya saja. Kalian boleh mengembangkannya seperti apa, tentu karena kalian sudah jadi seorang mahasiswa, tentu kalian punya pengembangan sendiri. Kalian harus banyak belajar otodidak ya, dibandingkan dengan dosen kalian. Kebanyakan dosen akan mengajarkan dasarnya saja gitu, seperti itu. Kalau untuk lebih mendalam, kalian boleh searching di internet atau mungkin bisa konsultasi juga dengan dosen yang bersangkutan, karena yang diajarkan dosen itu karena dasar ya, dan mungkin keterbatasan waktu juga, maka kebanyakan dosen akan mengajarkan dasarnya dan meminta mahasiswa untuk mengembangkannya. Jadi seperti itu ya, bukan berarti dosen itu tidak mampu untuk mengembangkannya, karena kalau misalkan langsung ke pengembangan langsung ya, dikembangkan langsung, takutnya materi nggak sampai ya. Maka dari itu, kalau misalkan ada materi yang saya rasa yang kalian rasa kurang dalam menyampaikannya atau ada yang salah, maka saya mohon maaf. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini dan pertemuan terakhir ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.